kalau nggak salah sempat saya balik ke kampus lagi, tapi waktu itu tuh saya ngasih kuliah umum untuk biomanajemen S2 sama teman-teman di Rekayasa Hayati ya kalau nggak saya salah di Jatinangor sama di kampus. Terus sempat ketemu Bu Devi, kebetulan saya pembimbingnya itu Bu Devi dulu dan dosen wali Bu Endah gitu. Jadi sempat nanya, oh kok di sana udah tapi di biologi malah belum. Nah ini mungkin kesempatan bisa ketemu sama teman-teman. Ini sambil saya sharing untuk presentasinya. Oke, mungkin kalau ada yang sudah bisa melihat layar saya. Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Jadi mulai aja. Mungkin ini episode 3 LinkedIn 101. Bagus sih saya pikir acara ini. Jadi ini khususnya buat teman-teman yang di masa persiapan TA barangkali ya, sama yang mungkin yang sudah selesai lagi bikin skripsi, terus lagi nunggu kelulusan sudah barangkali. Jadi LinkedIn ini salah satu media sosial ya yang cukup lumayan happening kurang lebih sekitar 5 tahun ke belakang. Jadi oh ya nanti kalau misalnya teman-teman pada bisa munculin videonya, monggo aja ya biar saya kenal juga. Kalau nggak berat gitu, kalau berat nggak apa-apa. Kemudian saya kenalin diri dulu, tadi udah sekilas sama Mbak Alvina ya. Jadi gimana saya kenalin diri, mungkin ini sejarahnya sebenarnya pas saya dikontak Mbak Raisa itu saya sedang ada kegiatan di Raja Ampat, kemudian saya itu baru pulang dari Sorong kemarin jam 2 WIT, nyampe Jakarta itu jam setengah 8, jadi mungkin bikin presentasinya nggak terlalu fancy begitu, cuma langsung ke inti-intinya aja. Jadi kalau misalnya mau lihat profil saya, siapa saya, itu ada di LinkedIn website ini ya. Oh ini udah kebuka sebenarnya. Jadi saya angkatan biologi 2003. Jadi saya masuk Bandung, masuk ITB 2003. Saya ngambil biologi itu pilihan kedua sebenarnya. Pertanyaan pertama saya FK Unpad, cuma saya nggak masuk, malah mantan pacar saya yang masuk FK Unpad. Jadi ya udah saya masuknya di sini, terus ketemu teman-teman banyak kan di biologi 2003 itu ternyata yang pilihan pertamanya juga FK Unpad gitu. Jadi ya sama lah senasib. Nah kemudian saya tuh masuk biologi 2003. Kemudian senangnya itu di biologi masuknya ke ekologi. Jadi dulu masih lab ekologi dan biosistematik kalau tidak salah itu dulu. Jadi di lantai 1 yang sebelah mana itu utara ya? Sisi barat. Sisi barat di bawah lantai 1 terus ekologinya apa? Ekologinya saya waktu itu kan ada macam-macam ya, ada yang terestrial, ada yang akuatik. Saya waktu itu lebih ke wetland. Jadi mungkin di atas saya sih waktu itu ada beberapa, tapi untuk 2002-2001 itu kurang ada yang masuk ke wetland. Jadi saya masuk lagi gitu sama Bu Devi. Cuman saya masuk fokusnya itu di yang natural ya, bukan yang di eksperimental. Jadi saya mangrove waktu itu. Jadi saya memang ambilnya mangrove. Nah, kemudian ini untuk pengalaman di kampusnya sendiri dulu memang saya jangan ditiru ya, saya hampir 7 tahun gitu di kampus. Jadi kenapa? Karena yang paling utama adalah mulai kehabisan duit dan saya harus cari duit untuk bertahan hidup dan ikutan proyek gitu. Jadi di lab ekologi dulu ada senior saya angkatan 98 suka ngajakin survei begitu, terus saya karena senangnya di mangrove, jadi kita punya tim tuh dulu khusus ekologi pesisir, jadi termasuk covering untuk yang terumbu karang, untuk mangrove, lamun, kemudian hidrologi, oceanografi, dan sosial. Jadi kita turun di situ, ada beberapa tiap ada kegiatan yang terkait dengan pesisir, misalnya bangun pelabuhan, bangun breakwater, atau pengembangan pesisir atau laut lainnya, kita turun Bandung Kota Konsultan. Cuman waktu itu tuh belum banyak surveyor yang spesifik di bidang itu. Kalau bisa dibilang di Bandung mungkin yang terkait pesisir, teman-teman di UPI, teman-teman di Unpad itu nggak banyak main di pesisir. Jadi masuklah sama kita survei, dan kebetulan juga sama waktu itu dosen pembimbing S1 ada Bu Devi. Saya waktu itu sempat support beberapa kegiatan Bu Devi, dan pas mau TA itu saya support untuk di penelitian yang di
disupport sama kampus ya. Jadi ada dana kampus. Kalau nggak salah itu judulnya saya lupa, tapi pokoknya penelitian yang dibiayai sama kampus gitu. Saya bantu Bu Devi untuk jadi skripsi saya di Leweng Sancang Garut. Terus kemudian setelah lulus, saya ceritanya nebus dosa gitu. Saya pengen nebus dosa. Saya kalau lulus itu dengan IPK 2,61 tuh saya nggak bisa jadi PNS. Jadi saya harus lanjut. Saya langsung nyambung ke Bu Devi lagi, mangrove. Waktu itu masih dengan support dana hibah penelitian. Itu penelitiannya di Teluk Banten. Semuanya tentang mangrove. Terus kemudian saya keluar dari Bandung itu 2012 awal. Jadi ceritanya saya waktu itu sudah sempat ngelamar, pengennya memang konsultan. Kenapa? Karena saya nggak bertahan orangnya. Jadi saya udah mikir paling nggak saya dalam 3 bulan itu rentang tiap 3 bulan itu saya harus ada ke lapangan gitu. Nah kalau ke lapangan lebih dari 3 bulan itu sangat membosankan. Dan kalau di belakang meja selama 3 bulan lebih juga membosankan. Jadi saya cari yang ritmenya bisa seperti itu, makanya milih konsultan. Dari 2011 Desember saya udah coba lamar itu dulu di Golder Associates sama Hatfield Consultant. Cuman yang keterimanya di Golder. Jadi sebelum saya lulus S2, saya sudah keterima kerja, kemudian tinggal nunggu wisuda gitu. Lumayan bisa nembus dosa. Jadi saya di S2-nya dapat 3,91 gitu. Jadi karena memang senangnya sudah di ekologi. Nah, dari situlah kemudian kenapa perjalanan karir gitu ya atau senangnya professional life-nya itu bisa dimulai di consulting setelahnya itu di Golder Associates. Mungkin kalau bisa ngelihat profil saya di sini. Jadi saya masuk tahun 2012 Mei. Jadi seminggu setelah sidang. Jadi sebelum wisuda itu saya sidang seminggu setelahnya saya cabut ke Jakarta gitu ya. Jadi environmental consultant untuk spesialisasi di EIA dan ekologis. Jadi saya selain senang ekologinya, selain senang mangrove, saya juga senang tentang dampak lingkungan. Makanya saya coba dari pas surveyor ikutan AMDAL, tapi lama-kelamaan di multinational company ini yang consulting firm, saya belajar yang standar internasional. Jadi impact assessment yang standar internasional itu biasanya ngikut yang standar yang World International Finance Corporation atau IFC. Itu ada beberapa safeguard. Nah, dari situ dari 2012 sampai 2016 saya pindah saya di promote gitu untuk environmental hub leader. Itu intinya sih membridging antara yang technical dengan yang manajerial gitu ya. Jadi mulai belajar sisi manajerialnya juga, bikin proposal, ikutin tender gitu, terus komunikasi sama potensial klien gitu-gitu. Nah, nggak lama, lumayan ya, 4 tahun 8 bulan, saya ke Hatfield, yang tadinya saya lamar di awal-awal gitu, terus mereka datang nawarin, mau nggak masuk Hatfield, jadi ya sudah, saya 2017 pindah ke Hatfield, tapi kantornya di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman tahu, Hatfield pusatnya di Bogor ya, banyak anak-anak IPB di sana, cuman saya nggak mau ke Bogor, gitu, karena saya biasa di Jakarta, jadi saya minta kantor di Jakarta aja. Nah, terus kemudian dari 2018 pertengahan saya pindah ke Royal Haskoning DHP. Jadi ceritanya di sini tuh kita konsultan engineer. Kalau yang Golder tadi konsultan tambang, Hatfield tadi konsultan murni lingkungan. Nah, Royal Haskoning DHP ini konsultan engineering yang berkembang jadi ada environmental and social performance-nya juga. Saya diminta untuk bangun tim di sana. Saya gabung 2018 itu tim lama udah direstrukturisasi, udah dilepas, saya bikin baru, saya sendirian. 2019 saya ambil orang satu dan berikutnya 2021 sampai sekarang ini saya punya total 7 orang dalam tim saya gitu ya yang multidisiplin. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo nanti ada sesinya kali ya gitu. Jadi saya nih memang senangnya di consulting gitu. Senangnya di impact assessment dan senangnya bantu klien dalam konteks nggak hanya sekedar pekerjaan yang sesuai scope of work, tapi juga ada transfer knowledge dari mereka ke saya dan dari saya ke mereka gitu ya. Saya kenal jadi beberapa bisnis sektor, jadi nggak hanya satu sektor saja. Nah mau nggak mau saya harus belajar soal teknikalnya mining, pelabuhan, oil and gas, manufaktur, apalagi agribisnis segala macam itu ya harus tahu proses utamanya seperti apa dan potensial dampaknya seperti apa, identifikasi komponen lingkungan dan sosialnya seperti apa. Nah, sekarang settingannya jadi kayak, sebenarnya saya ini biologi murad, gitu. Jadi saya udah nggak mengaplikasikan banyak ilmu biologi saya udah lebih banyak
ke arah yang multidisciplinary gitu ya, lingkungan dan sosial. Jadi termasuk fisiografi dan kimia lingkungan, ruang dan lahan, biologi, sosial, kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat. Jadi ada 5 komponen itu. Itu untuk perkenalannya. Kemudian lanjut lagi sebentar. Berikutnya tentang outline. Jadi yang mau saya sampaikan di sini outline-nya adalah apa saja sih yang akan kita bahas. Jadi yang pertama social media and LinkedIn begitu. Lantas tentang berikutnya kan kita langsung masuk aja gitu, digabung semua, dive in and experience saya gitu ya dalam menggunakan jejaring sosial LinkedIn. Kemudian sosial media LinkedIn nih. Kalau misalnya kita lihat kalau ngelihat foto ini yang kebayangnya apa biasanya teman-teman? Kalau mau ngerespon langsung aja nggak apa-apa. Ada yang senang sama Raisa di sini? Halo. Kok pada diem? Raisa lagi makan bakso, Pak. Ya, betul. Jadi ini sosial media nggak kalau ada foto begini, ada tampilan begini? Sosial media tapi biasa di Instagram mungkin ya, Pak? IG, Ya. Pak, mungkin IG. IG. Jadi kalau sosial media itu kan sekarang trendingnya macam-macam. Ada yang dia itu kehidupan sehari-hari diposting hal-hal macam-macam ya. Jadi terkait dengan hal-hal yang luxury atau bahkan hal-hal yang sangat merakyat. Ini kayak Raisa. Ini sebenarnya saya yang moto ini dulu, cuman nggak kelihatan aja karena di belakang kamera. Jadi konteksnya ini di puncak, ini nggak penting ceritanya. Jadi kegiatan ini tuh sebenarnya menceritakan foto atau menceritakan kegiatan itu bisa digunakan di sosial media. Cuman konteksnya adalah apakah ini sesuai dengan LinkedIn atau tidak gitu. Apakah ini yang sering kita lihat di LinkedIn apa enggak. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan media sosial yang lainnya, LinkedIn ini media sosial yang mungkin sangat spesifik peruntukannya ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan Instagram atau TikTok, karena lagi rame TikTok gitu ya. Terus apalagi yang lain yang lebih buat kehidupan sehari-hari gitu ya, yang ekspresi gitu. Nah, LinkedIn konteksnya itu saat kita lihat kebutuhannya lebih kemana. Jadi saya itu pakai LinkedIn pas di Golder saya belum punya, di 2012 awal belum, baru 2013 kalau nggak salah itu saya bikin gitu. Jadi masih dengan pengalaman yang sangat standar gitu, karena banyakin yang dari kampusnya aja gitu. Saya explore di situ, saya tampilin di situ. Cuma lama-lama awalnya tuh setiap project saya masukin gitu, setiap project saya masukin. Cuman akhirnya kayak nggak ini ya, nggak terlalu keren gitu kalau semua project, jadi kayak cuma pengen pamer aja gue ngerjain proyek ini proyek itu, tapi esensinya nggak dapet di situ. Konteksnya adalah yang konten yang ada di dalam situ tuh, di dalam profil LinkedIn itu nggak harus menunjukkan kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan gitu, tapi kalau saya mikirnya lebih ke konsep apa yang mau di-share, atau misalnya profesional branding apa yang mau di-share di situ begitu. Nah, untuk teman-teman, jadi ini kenapa perlunya LinkedIn? Biasanya menjelang masa wisuda itu kan sudah cukup genting gitu, mikirin mau ngapain setelah ini gitu ya. Tapi yang perlu dipikirin pertama kali adalah waktu wisuda, jangan cuma gandeng ortu aja gitu. Itu ngambil rapot apa wisuda gitu. Jadi yang pertama dipikirin tuh harus ada gandengannya dulu. Mau pacar, mau di kontrak atau apapun, silakan nggak apa-apa. Tapi yang penting ada gandengannya. Terus habis itu dipikirin selanjutnya mau ngapain. Nah, selanjutnya yang perlu dilihat adalah gimana sih sebenarnya kita mencari kerja. Kalau zaman dulu sebelum ada LinkedIn, mungkin saya lebih ke nentuin ya, saya pengen kemana, saya lihat potensinya di mana company-nya, dan saya cari tahu. Dulu kalau nggak salah saya nemunya itu di JobsDB gitu, tapi itu juga random kan, nggak setiap saat ada. Di jaring dulu saya nggak punya banyak, jadi ada senior di Golder 2002, tapi komunikasi juga nggak terlalu nggak terlalu dekat begitu, jadi cuma sekedar tahu doang. Terus di Hatfield apalagi saya nggak punya kontak di situ, nggak punya koneksi di situ, isinya teman-teman IPB di situ. Setelah saya masuk juga saya baru tahu, jadi nggak punya informasi, saya cari sendiri.
Nah, konteksnya hubungannya apa? Jadi saat kita sudah menjelang lulus atau sudah lulus, itu kita biasanya kepikiran nih, wah gue nih mau kerja atau gue mau usaha apa gitu kan udah tahu ya kalau misalnya memang mau kerja di perusahaan, akhirnya mikir kalau gue pengennya di company seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit ini aja guidance kalau misalnya company itu boleh ngelihat yang bonafit, tapi lebih dari itu sebenarnya adalah melihat bisnis sektornya dulu. Bisnis sektornya sesuai dengan apa yang kamu senang begitu. Yang jadi problem biasanya biologi itu nanggung gitu ya di tengah-tengah, dia ke hulunya proses enggak, ke hilirnya proses enggak. Dulu sebelum saya rata-rata pada ke pemerintahan atau enggak ke dosen peneliti riset begitu. Jarang ada yang ke swasta. Ada sih satu dua tapi itu sangat-sangat extraordinary ya karena beda dari patternnya yang sudah ada. Karena sebelum jadi SITH dulu masih di MIPA, biologi memang fokusnya jadi kayak masih ilmu murni kan begitu, belum ke aplikasi. Nah dari situ tapi jangan bingung gitu kalau misalnya kita lihat biologinya itu ilmu yang kita senang kan biologi sekarang juga ada macam-macam ya kan nggak hanya ekologi saja mungkin ada yang terkait dengan tumbuhan hewan genetika mikrobiologi dan kawan-kawannya jadi konteksnya kita perlu lihat nih company seperti apa yang kita pengen kerja di sana mungkin nggak hanya company aja gitu nggak hanya private company bisa juga BUMN state owned enterprise atau mungkin ya, NGO. Nah itu juga kita perlu tahu informasinya yang kayak gimana sih yang gue pengen gitu ya harus ada ambisi harus ada mimpi dulu yang pertama terus pekerjaan seperti apa sih yang cocok nih sama kualifikasi gue gitu ya nah konteksnya mungkin kalau kasus gue itu adalah gue pernah ngerjain yang terkait dengan baseline data collection impact assessment gitu ya nah terus kemudian pekerjaan apa nih yang cocok sama kualifikasi gue suka environmental consulting jadi gue cari yang memang setelah perusahaannya dapat kualifikasinya yang gue lihat gitu kan. Nah rata-rata mereka nentuin umur bla 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 segala macam. Cuman konteksnya kalau di Golder dulu tuh saya ngelihat mereka memang nyari fokus yang ekologi karena di endingnya setelah saya masuk ke dalam itu kita ada 3 ekologis di situ ada aquatic, ada marine dan ada terrestrial ecologist di dalam situ. Kita ada 3 orang. Saya di situ jadi yang aquatic ecologisnya. Nah konteksnya walaupun misalnya spesifikasi atau requirement-nya atau job desk-nya, responsibility-nya itu agak beda-beda dikit, sebenarnya nggak masalah juga gitu. Yang penting kita tahu, oh kualifikasinya nih, gue masuk nih gitu. Nah, yang jadi tantangan gimana kalau misalnya belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali, nah itu nggak masalah karena biasanya kualifikasi juga ada yang model kayak ini ya, apa dibikin dulu di awal tuh istilahnya apa ya kalau di beberapa perusahaan itu manajemen ya manajemen trainee, MP, atau misalnya ada juga yang khusus buat fresh grade, dia nyari, atau bahkan yang untuk intern. Jadi intern di beberapa perusahaan itu nggak hanya konteksnya kerja praktek, biasanya intern itu juga konteksnya untuk mereka yang belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali. Jadi bisa yang baru lulus belum pernah ikut proyekan atau apa gitu. Nah, untungnya kalau saya mungkin karena ada agak blessing in disguise, saya lulus lama, tapi saya udah punya pengalaman proyek itu kurang lebih dari tahun 2007. Jadi 2007 sampai 2010 3 tahun itu 1,5 tahunnya saya ngilang dari kampus memang saya cari duit gitu ikut survei kemana-mana. Blessing in disguise-nya jadi Golder ngelihat oh ini anak ngikutin survei kemana-mana dia ngerti impact assessment kayak gimana paling enggak dalam konteks survei baseline data collection gitu-gitu. Kemudian di mana sih kesempatan kerjanya gitu? Ada di mana nih? Nah, era sekarang udah lebih gampang karena lebih luas gitu ya si cakupan ya dari media sosialnya atau dari internetnya komunikasinya lebih cepat. Dulu lebih terbatas mungkin internet udah lumayan bisa tapi di mana opportunity-nya itu kita masih nggak kebayang. Dulu cuman gue berpikir bahwa mungkin separah-parahnya gue endingnya paling terburuknya adalah gue masuk bank gitu karena itu totally different dan gue juga nggak suka accounting gitu ya nggak suka apa namanya ngitung-ngitung duit kayak gitu duit orang lagi yang pengen dihitungin cuman konteksnya opportunity-nya gue harus punya ininya skenario-nya atau priority ya yang mana dan harus ditentuin juga paling akhirnya alternatif terakhir itu yang mana
gua nggak bilang alternatif terburuk, tapi alternatif terakhir lah ya, yang kita paling terakhir banget yang paling kita pengen lakuin. Dan akhirnya karena zaman itu opportunity-nya belum terlalu banyak, lihat ada di mana, itu jadi bikin prioritas gitu. Nah sekarang udah lebih gampang, jadi udah tahu job opportunity-nya ada di mana saja. Setelah kita tahu bisnis sektor mana yang kita mau, kita punya keahlian apa, kita pengennya kemana, nah itu lebih gampang lagi bikin prioritasnya jadinya. Kemudian apply-nya gimana gitu, apply-nya gimana ya, sekarang udah zaman online semua, apalagi tambah COVID ya, semuanya WFH, aplikasi via online itu gampang gitu, jadi bisa masuk semua. Cuman memang konteksnya cara apply itu kalau misalnya kita lihat secara jalur yang runutnya hanya dari aplikasi saja, memang prosesnya lama gitu. Jadi kita mau nggak mau memang harus mulai dari awal berjejaring. Jadi idealnya ya pada saat masih kuliah gitu, kalian punya LinkedIn, kalian berjejaring dulu saja ke siapapun. Jadi istilahnya orang dalam itu sekarang tetap diperlukan, tapi dalam konteks orang dalam yang positif gitu, bukan orang dalam yang cuman nitipin kamu masuk kerja di mana, tapi kita bisa tanya informasi gitu, kita bisa dapat informasi dari dalam, dari DE ada bukaan di sini walaupun sebelum diposting gitu. Nah itu jadi konteks-konteksnya ada yang jalur kayak gitu, ada yang jalur lewat online begitu. Nah terus gimana kalian membuktikan kalau kalian itu kandidat yang bagus gitu setelah kalian menjelang lulus gitu kan, kalian harus istilahnya promosi lah gitu. Gue paling oke banget nih buat kandidat ini gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kan kompetitornya ada berapa gitu kan yang lamar. Tapi gimana caranya kita oke nih dengan profil kita untuk membuktikan kalau kita ini kandidat yang pas buat si usernya gitu. Nah terus gimana kita bisa tahu nih update terbaru, tren-trennya seperti apa nih dengan market sektor atau industri yang kita seneng, itu ada update apa saja sih. Nah ini juga jadi kunci gitu, karena nantinya setelah kalian misalnya ada fase interview atau wawancara, kalau memang rezekinya di situ, kalian bisa kulik sendiri itu, oh tentang tren di industri ini atau profil company ini, kamu bisa bikin riset sendiri kecil-kecilan untuk itu. Terus ini yang saya bilang tadi, orang dalam gitu, quote and quote orang dalam, pada saat kalian menjelang lulus itu akhirnya akan berpikir kan, gue bisa terkoneksi sama siapa nih, jejaring gue yang mana. Jadi konteksnya keseluruhan ini bisa disupport dari LinkedIn. Nanti profil LinkedIn secara statistik ini kurang lebih dari tahun lalu ya, itu membernya tuh lumayan banyak banget, 500 juta satu dunia. Kemudian ada 9 juta perusahaan gitu yang ada tercatat di LinkedIn ini. Kemudian 10 juta kurang lebih active job postings gitu. Dan kemudian 70 perusahaan biasanya menggunakan sosial media untuk saring kandidatnya. Jadi nggak hanya pada saat kalian bikin visa ke luar negeri aja yang harus dicek sosial media kalian, tapi perusahaan juga begitu. Nah ini menarik karena apa? Biasanya nggak hanya LinkedIn, tapi mungkin sosial media yang lain itu dibutuhkan untuk cari tahu karakternya kalian gimana, kalian orangnya emosian, suka posting-posting yang nggak jelas atau gimana. Jadi kalau ada yang kira-kira postingannya agak-agak nyerempet ke hal-hal yang sensitif, mending dihapusin deh gitu. Jadi daripada bisa jadi negative points gitu ya. Jadi konteksnya terutama untuk LinkedIn ini yang pertama orang akan lihat LinkedIn dulu dalam konteks apa yang pernah dia kerjakan, dia lulusan mana, background ilmunya apa. Nah, kadang memang nggak 100% benar, makanya konteksnya adalah perusahaan menggunakan media sosial LinkedIn untuk mencari kandidat itu berdasarkan algoritmik calculation-nya. Jadi keyword-keyword apa yang kalian tampilkan di headline, di deskripsi introduction kalian, atau misalnya juga di kampus ya, educational background itu juga biasanya recruiter mencari tahu dari situ gitu. Nah, secara otomatis dia akan nanti menghasilkan tampilan ke user berdasarkan keyword yang dia gunakan. Jadi algoritmiknya. Nanti ada ceritanya gimana caranya biar kalian ningkatin nilai algoritmiknya biar lebih sering muncul gitu ya, atau
capai sama si user ini. Dan itu juga seiring dengan jejaring yang udah kalian punya dan pengalaman yang kalian punya bertambah. Terus 92% dari recruiters itu juga menggunakan sosial media untuk cari kandidat. Jadi saya bilang juga teman-teman HR tuh sekarang banyak banget menggunakan LinkedIn ya. Kalau kalian aktif di LinkedIn, sering lihat LinkedIn itu ada beberapa teman-teman HR yang udah cukup senior dan saya bilang sih ya hatinya baik gitu ya. Mereka bikin Recruiter Indonesia Bersatu gitu. Ada Pak Hari Ang gitu ya, yang dari Salam Pasifik, itu perusahaan logistik gitu, shipping logistik. Jadi dia sama teman-teman yang lain itu bikin Recruiter Indonesia Bersatu dan itu cukup bagus sih, apalagi kemarin setelah COVID ya, banyak PHK, jadi dia ngelihat konteksnya kandidat-kandidat yang kurang beruntung itu, artinya dibikinlah gerakan yang antar HR, mereka sebar informasi, mereka jejaringnya sudah luas, beragam market sektor, beragam industri, akhirnya mereka saling kolaborasi untuk gimana caranya bisa saling dari teman-teman yang kurang beruntung ini atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, konteksnya buat anak-anak muda kayak kalian memang jadi tantangan super berat ya dengan konteks yang COVID ini. Jadi saingan kalian nggak hanya yang sesama fresh grade, tapi juga yang yang sudah punya pengalaman bekerja namun kurang beruntung karena adanya PHK tahun lalu itu karena kondisi COVID. Itu konteksnya. Kemudian 57% dari employers yang disurvei gitu, mereka itu biasanya enggak atau sedikit gitu kemungkinan untuk mempekerjakan gitu kandidat yang nggak ditemukan secara online. Tapi ini 50-50 ya, bukan berarti semuanya buruk atau enggak atau kesempatannya kecil atau besar, tapi konteksnya adalah ini anggap sebagai tools untuk meningkatkan exposure kalian gitu ya. Jadi bukan berarti dengan tidak ada yang ditemukan di online itu tidak punya kesempatan, enggak. Biasanya kalau misalnya udah saling tahu dan punya jejaring di kampus-kampus tertentu, itu bisa tanya ke temannya yang sudah kerja satu kantor, coba ini ke kampusmu gitu. Nah, tapi bukan berarti nggak online banget, nggak ada di LinkedIn banget, itu nggak ada kesempatannya, nggak gitu juga. Nanti saya cerita tentang gimana saya kebanyakannya kalau untuk nyari orang gitu, saya caranya gimana gitu. Nah, jadi intinya adalah LinkedIn untuk personal branding dan networking. Jadi konteksnya personal branding dalam hal professional life ya. Jadi kalian sebagai anak biologi misalnya senangnya kan macam-macam nih, passionnya juga macam-macam. Apa yang kalian senengin ya ikutin gitu ya passionnya, tapi tampilkan itu dalam konteks yang sesuai koridor, sesuai tujuan dan isinya itu kata-kata atau informasi yang mendukung personal branding yang kalian pengen capai gitu. Itu dulu yang pertama. Jadi misalnya walaupun kalian punya anak biologi, senangnya fotografi alam gitu ya. Nah, bangun personal brandingnya ke arah sana gitu. Misalnya disupport lagi dengan adanya IG itu bagus juga gitu kalau misalnya ke arah sana. Atau misalnya yang senangnya itu yang terkait dengan kultur jaringan atau misalnya biomedis atau genetika. Nah, bisa juga di branding dari situ gitu. Bagaimana akhirnya si LinkedIn ini akan lebih fungsinya atau efeknya akan lebih terasa memang saat dia bisa disinkronis sama sosial media yang lain gitu, paling dekat Instagram lah gitu. Jadi itu bisa saling support bagaimana kalian personal branding di sana. Dan intinya bukan bagaimana kalian harus sekaku mungkin menampilkan informasi yang kalian punya atau kebiasaan kalian di LinkedIn, enggak, tapi aktual mungkin dan sejujur mungkin. Jadi kalaupun mau bohong bisa aja di LinkedIn, tapi itu nanti akan ketahuan pada saat kalian masuk source kerjaan dan saat nggak nguasain, nah itu malah jadi bumerang buat kalian. Jadi konteksnya di situ. Baru yang keduanya adalah networking dari situ. Jadi kalian jadi bisa kenal siapa-siapa aja, bisa dimulai dari yang satu hobi atau satu passion yang sama, tapi lebih dari itu kalian bisa juga berjejaring dengan orang-orang di luar hobi kalian atau passion kalian. Jadi jangan pernah nutup
networking hanya untuk yang kalian senang aja gitu, nggak gitu juga gitu, tapi harus kalian buka juga untuk orang-orang lain gitu yang kira-kira punya background yang menarik gitu. Misalnya kayak saya kan, saya biologi gitu kan, tapi koneksi saya nggak hanya orang-orang biologi saja, tapi juga ada orang dari teknik lingkungan, dari orang migas, dari orang tambang, dari orang sosial bahkan gitu. Jadi konteksnya seperti itu, dan jangan hanya melihat dari konteksnya yang seumuran saja gitu. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya yang agak lebih senior dikit, bahkan yang sangat senior itu nggak apa-apa, di add juga nggak apa-apa, kenalin diri. Nah, nanti kita bisa share ceritanya gimana cara-caranya. Nah, dari situ kita masuk langsung aja kali ya, dive in dan experience. Saya sih kemarin di share tour gitu, jadi harus cerita sebenarnya tips and triknya gimana, kemudian pengalaman menggunakan LinkedIn seperti apa, terus bagian-bagian LinkedIn itu apa saja secara umum. Ini mungkin saya gabung aja sekalian langsung ke contoh yang saya punya. Nanti kalian sambil bisa buka kok ininya LinkedIn-nya kalian masing-masing. Sebelumnya saya mau nanya, yang sudah punya LinkedIn di sini, ini ada berapa orang ya sekarang? Ada berapa ya yang sudah punya? Mungkin yang sudah punya bisa raise hand. 10 partisipan, 11. Berapa nih sekarang? 17 dari 41 lah ya, 18. Oke. 19, 20, makin naik jadi 21. Nah, sejauh ini yang kalian punya, mungkin ini kalau misalnya ada yang mau ngerespon nggak apa-apa kali ya Mbak ya, langsung aja. Jadi kalau yang ini yang ini biasanya sudah sampai di titik mana ya levelnya? Maksudnya kalian menggunakan LinkedIn sudah sampai segimananya? Mungkin ada 1, 2 ini kali respon, monggo. Yang punya LinkedIn, ayo yang punya LinkedIn. Boleh untuk 2 orang masa menceritakan LinkedIn-nya. Siapa tahu jadi personal branding juga ya Pak. Betul. Ayo siapa ayo? Mungkin saya boleh Pak. Boleh, silakan. Siapa Mbak namanya? Ya, perkenalkan nama saya Aisyah Mustika, tapi biasa dipanggil Noni. Kalau untuk sekarang LinkedIn-nya tuh biasanya saya pakainya buat ngupdate profile sama buat cari internship aja sih. Oh, oke. Kemudian kamu biasanya menyampaikan informasinya itu seperti apa ya? Maksudnya kamu sangat biasa aja gitu untuk ceritain ininya tentang kamu, terus headline, terus kemudian isinya, isi experience dan lain-lainnya yang standar, atau ada yang cerita yang kamu sangat mungkin nggak nyangka gitu, ternyata oh ini ada gunanya gitu. Mungkin kalau sejauh ini paling cuman update profile aja. Saya nggak gitu aktif buat nulis di LinkedIn karena kayak lebih nyaman di platform lain aja gitu sih. So far ya palingan cuma pernah dapat internship dari LinkedIn aja gitu. Oh, dapat internshipnya dari LinkedIn ya, oke. Baik. Ada lagi? Saya juga boleh Pak. Oh, silakan, Maria ya. Iya Pak, saya Maria. Kalau saya juga sama Pak, paling baru isi di bagian experience gitu-gitunya, tapi belum terlalu aktif buat ngepost. Misalkan biasa kan suka ada post-post pengalaman featured-nya gitu-gitu. Nah, saya masih saya masih kadang-kadang masih suka bingung sih Pak, kayak apa yang harus ditulis dan kira-kira mana yang menarik untuk dituliskan. Begitu sih Pak kalau saya. Oke. Jadi intinya, makasih ya tadi Mbak Noni sama Mbak Maria. Jadi intinya tuh kalau masih bingung, yang pertama itu yang harus tahu adalah kalian hidup mau ngapain, kalian passionnya apa, kalian sukanya apa, kalian tujuannya mau kemana. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau itu udah tahu, pada saat misalnya kalian di LinkedIn, jadi kalian bisa ngelihat nih arahannya. Oh, kontennya seperti ini. Nanti jadi kontennya mungkin agak berbeda dengan media sosial yang lain,
tapi bukan berarti kalian harus ngikutin pakemnya banget, enggak. Kalian bisa explore juga dengan gaya kalian masing-masing. Jadi konteksnya kayak gitu. Nah, ini mungkin saya sharing sedikit tentang bagian-bagian utamanya di LinkedIn ya. Jadi kalau kita lihat dari atas gitu, ini bagian ke home gitu, yang kiri atas ini. Kemudian ini kalian bisa cari macam-macam, kalian bisa cari nama orang, kalian bisa cari nama company, kalian bisa cari nanti di situ ada bisa individu personil atau nama company atau grup bahkan gitu, kalian bisa cari. Dan kalau mungkin mau mulai yang paling sederhana mungkin dari grup ya. Jadi saat kalian misalnya gabung ke suatu grup yang kalian suka, kalian jadi ketemu anggota-anggota grup yang ada di situ. Nah, mungkin macam-macam, bisa yang internasional atau yang Indonesia gitu. Itu cukup beragam di situ. Bisa dimulai dari situ yang kalian suka. Kemudian ini My Network, isinya My Network ini jejaring kalian ada berapa saja. Terus ini saya buka masing-masing ya, jobs, messaging, notification. Jadi secara generalnya seperti itu. Ini sambil buka. Invitation ini jejaring. Jadi network kalian, kalau di sebelah kiri kita ketahuan nih manajemen networknya, jadi koneksinya seberapa banyak. Saya sih jarang pakai teammates gitu ya. Biasanya mereka yang ngaku-ngaku saya jadi teammates-nya gitu. Terus kontak yang misalnya ada sinkronis sama di HP gitu. Terus orang-orang yang saya follow, terus ada grup berapa gitu. Nanti kalau mau nambahin event, nama page, itu boleh aja hashtag newsletter ada. Jadi page sama grup ini yang cukup bagus sebenarnya kalau buat yang pemula gitu. Jadi kalian bisa cari page atau grup yang sesuai dengan passion kalian atau nama-nama perusahaan atau bisnis sektor yang kalian suka. Jadi misalnya senangnya mana Nestle gitu ya, pengen banget kerja di Nestle nih. Ada senior kita seangkatan saya juga, dia yang paling keren tuh di angkatan saya. Dia udah jadi brand marketing manajernya Nestle untuk di area Amerika Utara, namanya Landy Warlian. Itu bisa juga ke arah sana gitu, gabungnya di grup Nestle gitu atau page Nestle, atau misalnya manufacturing atau FMCG gitu, food fast moving consumer goods gitu misalnya, ada itu banyak. Jadi macam-macam. Nah, sorry ada kerjaan. Sebentar ya. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini ada banyak rekomendasi. Jadi ini nanti sesuai dengan algoritmanya juga ya, sesuai dengan yang biasa kalian gunakan. Jadi kalau masih awal-awal bisa memang masih dikit, tapi segitu udah lama, kalian jadi ketahuan nih trending hashtagnya apa sih di jejaring kamu gitu. Biasanya terus kemudian newsletternya, recommendednya ke kamu apa, bisa kelihatan. Terus ini orang-orang yang mungkin lu kenal nih dari jejaring lu yang di Jakarta, kemudian di newsletter yang lagi trending apa. Terus habis dari situ bisa ketahuan juga teman-teman tuh follow page apa aja gitu. Ini kalau page biasanya nama-nama perusahaannya gitu ya, atau community. Terus kalau misalnya grup itu biasanya lebih ke subjek gitu. Terus ini recommended page for you, bisa ketahuan. Ini recommended page for you, ini juga nama-nama perusahaan yang masih berkaitan dengan kita gitu ya. Terus recommended people juga ada di sini. Nah, terus skill. Nah, skill ini juga ketahuan nih teman-teman yang punya skill yang sama itu follow page apa gitu. Jadi bisa ketahuan. Terus activity teman-teman untuk mengikuti page-page yang lainnya berdasarkan aktivitas kita itu juga bisa ketahuan. Banyak banget sini, banyak banget. Saya mungkin nggak akan satu-satu, tapi intinya di jejaring sini nanti kalian bisa secara algoritmik akan tergabung juga dengan aktivitas teman-teman lain yang ada dalam jaringan kalian. Begitu. Kemudian yang di jobs, nah ini jobs ini bisa cari informasi ya tentang jobsnya. Mungkin sih beda, saya nggak tahu ya bedanya dengan jobs DB, tapi saya lihat sih memang konteksnya kalau kita bicara tentang ini jobs, postingan jobs di sini tuh LinkedIn mungkin lebih feature-nya lebih banyak aja, jadi bisa ada mau gaji berapa gitu misalnya, atau skill assessment-nya berapa. Terus di sini tuh ada resume builder, ada interview preparation gitu biasanya. Tapi kalian biasanya cari ini bisa skill-nya atau perusahaannya atau title resminya apa yang dicari, terus masuk area mana. Kalau misalnya ini memperluas memperluas pencarian, berarti ya si regionnya kamu perluas juga, jangan kota aja gitu misalnya. Nah ini setelah misalnya kamu punya ini preferensi, nanti mereka akan
kalkulasi itu, oh yang cocok sama kamu apa. Nah, jadi muncullah ini. Ada Adidas, ada Green New Energy misalnya kalau yang saya ya. Jadi konteksnya lebih macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana yang ada apa? Ada algoritmik perhitungannya berdasarkan preferensi kita, ini akan muncul dengan sendirinya juga, bisa juga dengan apa yang terkait dengan relasi atau jejaring kita, ini akan muncul juga di sini. Jadi ini tentang jobs-nya. Kemudian feature yang lain ini messaging. Jadi messaging ini ya sama teman-teman lah, sama teman-teman. Jadi ini biasanya juga dapat dari si apa namanya di beberapa register yang dia masuk ke kerjasama dengan LinkedIn untuk promosi. Jadi dia bisa juga kayak sini saya terima dia ada acara gitu. Jadi dia perusahaannya kerja sama LinkedIn, dia bisa blasting ke orang-orang dengan minat yang serupa. Terus kemudian notification, ini standar lah ya. Notification ini kayak apa namanya? Oh Mbak Alvina tadi baru lihat saya ternyata. Nah, jadi konteksnya ini sama aja kayak yang medsos lainnya. Ada yang respon, ada yang job alert juga bisa ketahuan. Nanti ini bisa ketahuan nih yang page yang lagi kalian ikutin itu ada lagi bukaan loh gitu. Nah itu kalian bisa tahu. Nah kemudian itu tadi yang di atas ini profil standar, kalian bisa setting privasinya, bahasa, manage post. Saya ada sales navigator dari kantor, jadi ini buat berjejaring ya, jadi buat klien-klien saya atau misalnya saya kan sekalian juga untuk business development. Jadi sales navigator itu untuk memastikan kita mengcover target-target market sector yang kita mau gitu ya. Itu next step-nya lah untuk kalian. Tapi intinya di situ sales navigator kita jadi bisa tahu nih pemain-pemainnya siapa aja, langsung ke kontak utamanya siapa aja. Misalnya gue main di Pelindo 1 nih atau Pelindo 2, Pelabuhan Indonesia 2, gue bisa tahu nih decision maker-nya siapa, masih yang di level intermediate siapa, di level junior siapa gitu. Konteksnya seperti itu. Kemudian kalau di work, ini di work ini macam-macam ya. Jadi nggak hanya tentang LinkedIn, kalian juga bisa belajar dari LinkedIn Learning. Ini banyak banget ini ya materi-materi subjeknya. Terus insight, kalian bisa dapat insight perusahaan di sini. Post job ini kalau misalnya kalian recruiter, terus advertise kalian kalau misalnya yang di startup atau yang di entrepreneur itu bisa mengiklankan juga entrepreneurnya kalian di sini. Terus grup ini provider ini yang buat yang profesional banget yang mungkin pengalamannya udah gede-gede, ini biasanya recruiter. Dan ini salary biasanya kalau udah yang member ya, bukan hanya free user gitu, ini bisa ngelihat insight salary di situ. Nah, business service macam-macam, ada talent solution, sales solution, ini diperuntukkan untuk macam-macam. Jadi kalau misalnya dia untuk HR biasanya atau talent acquisition, ini ada talent solution. Terus untuk yang orang yang sales marketing gitu-gitu itu sales solution. Ini untuk yang recruiter juga untuk post job, marketing solution, kita bisa tahu juga ini buat cara jualan di sini jaringnya gimana, dan learning solution ini yang bagus saya bilang tadi, LinkedIn Learning. Nah, masuk ke badan utama, jadi mungkin yang kecil-kecil nggak dulu. Jadi ini nih, yang atas nih yang utama nih. Sebelum kita bicara, inilah bentuk branding kalian. Jadi kalau misalnya saya, ini kan standar ya, pakai foto header gitu ya. Dari foto header ini tuh yang merepresentasikan intinya tuh bagaimana secara singkat orang jadi ngeliat, oh ini lu banget gitu. Intinya sih itu sih. Bagaimana membahasakannya. Nanti fotonya ini bisa aja macam-macam. Kalian misalnya senang, ada anak ekologi yang penelitian wildlife nggak di sini? Siapa? Ada nggak yang sama Pak Aditya? Saya Pak. Faujan, apa tentang penelitian apa? Tentang burung Pak. Burung ya, burungnya burung raptor, burung apa? Burung pasarin Pak, burung biasa. Nah, nanti salam sama Pak Adit gitu. Jadi kalau misalnya senangnya burung gitu, misalnya kamu senang burung, entah itu ekologinya atau fisiologinya atau apapun, ya kamu bisa pasang gambarnya di sini gitu. Jadi pasang gambarnya tentang burung atau subjek apa yang kamu suka. Nah, cuman jangan pernah bikin namanya di sini gitu. Misalnya nama kamu Fauzan gitu, jangan, itu terlalu is to yesterday lah ya gitu. Jadi jangan gitu. Fotonya sebisa mungkin yang masuk gitu ya, pixelnya di sini. Terus kemudian informasi apa yang pengen kamu sampaikan di sini gitu. Misalnya kamu
bagusnya kamu nampilin jenis spesies misalnya gitu. Di sini diambil kapan gitu. Dia bisa ambil foto dari Instagram atau dari manapun yang kamu punya gitu ya. Kamu pasang di sini itu nunjukin kamu senangnya di situ gitu kan. Terus foto profil. Foto profil itu sebisa mungkin jangan yang, kalau saya sih sebenarnya nggak masalah ya kalau ngelihatnya ada yang pasang pas foto atau foto lagi yang action gitu ya, lagi di mana. Cuman saya sih preferensinya saya saranin baiknya itu foto yang konteksnya itu untuk name tag. Jadi mungkin nanti kalian akan butuhkan itu saat kalian kerja dimanapun, kalian nanti akan dikasih name tag yang mungkin ada fotonya. Tapi sebisa mungkin sih fotonya tuh jangan yang pas foto. Karena itu too common, itu nggak bedain kalian. Jadi walaupun kalian misalnya masih undergraduate atau fresh grad banget, nunjukin bahwa kalian itu udah siap buat dunia profesional. Jadi kalau konteksnya, kalau pas foto itu nunjukin sebenarnya kalian masih fresh grad banget atau masih baru undergraduate banget. Ya kelihatan kan, yang gampangnya ada pas foto buat ini nih, buat urusan kampus, gue pakai ini aja. Nah, tapi kalau memang mau serius, kalian bisa pasang foto yang nunjukin kalian profesional gitu. Jadi foto dengan jas atau misalnya kayak gue nih, foto gue. Ini foto kantor gitu ya, foto gue di kantor. Gue nggak pakai dasi memang, tapi konteksnya walaupun gue orang lapangan banget gitu, gue orang analytical juga, tapi gue nggak pengen nampilin bahwa gue lagi di lapangan banget nih dengan segala jir lapangan gue, enggak. Justru dengan konteks kamu fotonya profesional, walaupun kamu misalnya belum lulus ataupun baru lulus, itu nunjukin bahwa gue siap masuk ke sini, gue udah punya bekal. Jadi kesan pertamanya itu lu udah punya bekal di situ, walaupun lu nggak nunjukin lu lagi di lapangan, itu mah buat di Instagram aja lah, biarin gitu. Jadi jangan juga foto lagi, ya bukan jangan ya, tapi menghindari foto yang lagi pakai binok, lagi ngamatin burung gitu misalnya, itu ya nggak kelihatan muka lu yang mana kan, ketutupan binok gitu. Terus kalau atau lagi ngamatin preparat apa gitu ya, nggak kelihatan juga muka lu kalau lagi ngamatin preparat gitu. Dan jangan juga pasang foto preparatnya di sini. Jadi konteksnya itu gimana, dan menggunakan background, kalau gue prefer putih. Jadi karena fokusnya ke muka gue gitu kan. Kalau misalnya ini kan jadi ada distraksi kalau dia berwarna gitu ya. Jadi gue lebih prefer yang dibikin grey begini dan background putih. Jadi lebih fokus ke guanya. Itu satu. Terus kemudian yang utama ya nama segala macam gitu, lokasi ketahuan. Ini apa sih namanya, headline ya. Jadi headline kalau rata-rata, ini yang gue bold ya. Headline kalau rata-rata tuh yang gue temuin tuh biasanya sesuai sama posisi. Jadi posisinya itu director of bla bla bla, manager apa gitu, terus apalah gitu di perusahaannya. Jadi nama perusahaannya nggak perlu ada di header ini gitu, nggak perlu ada di headline ini, karena otomatis itu nanti akan muncul di sebelah kanannya ya, perusahaannya apa, lulusannya dari mana gitu. Nah di sini ini tuh intinya kalau gue kemarin diceritain gitu ya pas ada kegiatan dari kantor juga untuk bagaimana professional branding di sini di LinkedIn, itu gunakan kalimat-kalimat yang ada keywordnya dan itu yang kalian banget. Apa coba ya maksudnya nggak harus dipikirin banget juga kayak buat mikirin skripsi, cuman konteksnya adalah ada beberapa kata yang itu kalian banget. Jadi kalau itu apa gunanya? Jadi ini gunanya untuk meningkatkan satu, ini yang kalian banget, beda dari yang lain, dan konteksnya juga unik, terus meningkatkan algoritmik kalian juga, karena perhitungannya pada saat kita cerita keyword di bawah-bawah kan sudah ada itu, ada ITB, ada Haskoning, ada Jakarta, ada biologi, ada bla bla bla. Itu pada saat kalian muncul di urutan orang nyari gitu, itu pasti akan ada banyak banget. Tapi pada saat headline-nya itu berbeda, itu dia akan nambah algoritmiknya gitu sih yang kalau diajarin ke gua gitu ya. Jadi hindari penggunaan kata yang misalnya nanti ya kalau misalnya udah dapat kerja juga analis di mana gitu, di LIPI atau misalnya junior konsultan di mana gitu. Nah kalau gue pemilihannya 3 aja sih. Jadi gue pilih istilahnya adalah the earth sidekick. Kenapa the earth sidekick? Maksudnya adalah saat gue masuk di sisi lingkungan dan sosial, di dalam dunia kerja konsultan, yang namanya lingkungan dan sosial itu tetap akan selalu ada, dibutuhkan dan dicari studi-studi itu. Tapi perannya
harus disadari itu sebagai sidekick. Jadi kayak Robinnya Batman lah gitu. Si Batman ini selalu teman-teman ekonomi dan engineering. Mereka lah yang memang merubah bentuk wajah dunia, bener kan? Ekonomi juga begitu. Tapi lingkungan ini nggak bisa diabaikan gitu. Sosial juga nggak bisa diabaikan karena semuanya terkait dengan itu. Makanya gue bilang sidekick. Jadi environmental and social itu sebagai sidekicknya engineering dan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, gue memposisikan diri gue sebagai sidekickernya si bumi gitu loh. Jadi apa ya? Ya gue akan ada bareng-bareng bersama dengan bumi untuk hal-hal yang bisa gue lakuin gitu terkait dengan perkembangannya. Jadi untuk mensupport si engineering sama ekonomi. Karena setiap studi, project atau apapun itu, pasti yang duluan masuk itu ekonomi. Dia akan lihat, oke ini secara duit begini. Nah habis itu baru engineering nih. Oh secara engineering bisa gini kan. Tapi untuk bisa duanya itu bisa jalan, ada tim enviro sama sosial yang di belakangnya itu. Nah, terus karena gue seneng superhero-superheroan gitu ya, udah tadi Robinnya di cover di Earth Sidekick, karena gue orang lingkungan ya, gue bilang gue greener than Hulk gitu loh, dan konteksnya ini hanya semacam kayak penarik aja gitu loh, kayak penarik minat aja, greener than Hulk gitu ya, gue lebih hijau dari Hulk gitu, konteksnya gue lebih sadar lingkungan pengennya kan kayak gitu. Terus a dynamic thinker. Jadi kenapa dynamic thinker ya karena dalam konteks pekerjaan topik gue macam-macam. Gue nggak cuma environmental and social performance manager ngurus tim gue, tapi gue juga project manager untuk project-project yang kita dapetin. Terus gue juga porsinya ngurusin business development. Gue juga cover area nggak hanya Indonesia aja, tapi juga Asia Tenggara gitu ya untuk service di kantor. Nah konteksnya di situ. Kemudian ini cerita dari si headline-nya yang utama, mungkin ceritanya seperti apa, nanti dipikirin lagi yang bagusnya kayak gimana. Nah, terus tentang about nih. About ini mungkin gue agak sekalian promote kerjaan gue juga sebenarnya. Jadi intinya about itu mungkin agak beda dengan about-about-nya yang di Instagram atau di mana, tapi coba cari apa yang bisa menceritakan kalian dengan mudah. Orang bisa gampang dengan mudah, tapi nggak terlalu kompleks juga. Nah, jadi intinya kalau di sini gue nyeritain 5 pertanyaan utama itu aja kan, who, what, when, where, how, why gitu ya. Jadi konteksnya menceritakan gimana sih kita mendeskripsikan kita itu dengan cara yang mungkin unik, terus kemudian tapi langsung ke intinya juga penjelasannya. Jadi konteksnya kalau di sini gue cerita tentang gue senengnya itu di mana. Gue tuh passionnya di mana di awal-awal, terus kemudian ini gue lagi sibuk banget gitu kan, tapi kalau lo mau tahu ya ini frequently asked questions dari gue gitu kan. Jadi ceritain siapa saya, terus gue ngelakuin apa sih untuk hidup, terus kapan sih gue menikmati hidup gue, terus di mana gue ngabisin waktu-waktu gue gitu kan, terus ujung-ujung terus gimana gue mensupport hidup gue dan ujung-ujungnya ya kenapa gitu, ngapain kalian baca profil gue, sebenarnya yang lebih menarik adalah service yang mau gue tawarin. Nah ini jadi profil apa yang gue develop gitu untuk environmental and social performance service di tempat kerja gue. Nah nggak harus selalu seperti ini konteksnya, kalian bisa explore lagi lebih jauh dengan keunikan kalian masing-masing. Mungkin nggak harus dengan pointers begini, bisa juga dengan hal-hal yang singkat padat gitu ya. Mungkin kalau gue masih ada beberapa paragraf ini ya, tapi kalau mungkin kalian bisa 2-3 paragraf itu juga oke, nggak masalah. Dan feature ini sebenarnya bisa menceritakan tentang keseharian kalian. Jadi kalau misalnya kalian dalam konteks undergraduate atau fresh grade, mungkin kalian bisa feature SITH-nya dulu, misalnya SITH, ini ada website SITH gitu kan, untuk nyeritain bahwa di kampus SITH itu ngapain gitu kan, di ekologinya atau di biologinya itu kalian ngapain. Terus dari situ mungkin kalian bisa tambahin cover kegiatan penelitian kalian, misalnya cover mungkin bukan cover skripsi dulu ya, tapi setidaknya ada kegiatan-kegiatan apa yang kalian pernah ikutin. Misalnya kalian kan sekarang tuh ada kegiatan apa, ekskursi gitu-gitu kan ya. Jadi kalau kalian pernah ikut itu, nggak apa-apa, kalian bisa pasang covernya di sini. Kalau mau dijelasin satu-satu juga monggo silakan. Jadi nunjukin bahwa walaupun masih undergraduate, walaupun masih baru lulus banget, kalian udah ngerjain sesuatu gitu. Jadi visualisasi juga penting gitu kan. Jadi di sini teksnya
di feature ini ada gambar dan ada teks kecil. Jadi itu tersampaikan juga. Oh, si Anu tuh ngerjain ini ya gitu. Itu yang kalau gue lihat ya. Kalau misalnya gue di posisi kalian, gue berpikirnya seperti itu gitu. Walaupun gue misalnya pengalaman kerja masih kurang, mungkin gue bisa pakai ini foto-foto lapangan gue gitu atau foto-foto gue saat lagi berkegiatan. Dulu sih gue biasanya pasang nyimpennya di Facebook ya. Jadi beberapa kegiatan lapangan gue simpen di Facebook. Cuman kalau udah ada ini, kalau kalian mau bangun dari awal profesional branding, kalian bisa pasang di feature juga. Nah ini nanti dashboard kelihatan sendiri siapa yang lihat, post view segala macam gitu. Kemudian activity. Nah ini activity ada macam-macam. Jadi konteksnya ini kalau misalnya kalian sudah mulai tahu mau kemana arahnya, nah kalian bisa posting untuk hal-hal yang ngarah ke sana. Jadi pelan-pelan dari posting ini juga nanti akan meningkatkan ketampilan tereksposuran kalian di LinkedIn gitu. Jadi biasanya sih posting ya, post. Nah, jadi biasanya kalian post kegiatan atau cerita, bisa yang sudah terjadi atau yang ya biasanya sih yang inilah yang terkait banget sama kegiatan kalian, atau misalnya kalian ikut seminar apa gitu. Jadi konteksnya bisa yang nyantai-nyantai, atau misalnya gue kadang-kadang terkait dengan kantor gitu ya, soal relasi di HP-nya gue share di situ, terus mungkin dengan tim gue gitu, gue share di situ kegiatan-kegiatan kantor yang standar lah gitu, kontennya di situ. Ini postingnya, dan kemudian kalau ada waktu lebih, kalian bisa bikin artikel. Jadi artikel kalian bisa posting di sini. Ini gue dari awal tuh dulu sempat bikin Air Quality Challenge in Indonesia. Kemudian ini sok mau bikin the series gitu ya, on environmental and social components. Ini maksudnya pengen berlanjut nanti, cuman nantilah tunggu ada waktu dulu. Jadi intinya tentang ngeritain gimana sih sebenarnya komponen lingkungan dan sosial yang dari sudut pandang yang sering kita kerjain di Royal Haskonen DHV, karena untuk impact assessment-nya kita melihat sudut pandang komponen lingkungan dan sosialnya seperti apa. Kemudian mulai masuk yang hal ini yang lebih terkait dengan subjektivitas sih, kalau ini menemukan inspirasi dari diri sendiri. Ini tuh untuk encourage teman-teman yang muda biar bisa nentuin jalan hidup kalian sendiri gitu. Nggak hanya terinspirasi dari orang, tapi kalian bisa menginspirasi diri kalian sendiri juga. Terus kalian bisa juga all activity kelihatan di sini nanti saat kalian nge-like punyanya orang, terus misalnya kalian komen atau apa, itu ketahuan di sini semua. Jadi konteksnya ini bisa ketahuan semua bagaimana kegiatannya, dan bisa saling nanti masuk juga ke notifikasi. Ini dokumen, gue sih jarang sih posting dokumen di sini. Jadi ini biasanya kalau misalnya ada dokumen khusus yang pengen kalian sharing gitu. Kemudian feature lainnya adalah terkait sama experience. Nah di experience ini kuncinya adalah sejujur mungkin ya, Mas Mbak ya. Jadi jangan manipulatif, jangan berlebihan juga, tapi jangan terlalu sedikit juga gitu, jangan minderan juga gitu ya. Kalau memang kalian terkaitnya dengan apa ya nggak apa-apa disampaikan. Nah jadi ceritanya di sini bisa ketahuan nih posisinya apa, terus di mana. Kalau biar tampilan logonya, mungkin kalau cari Haskoning Indonesia itu nggak ada logo ini. Kalau Royal Haskoning DHV baru ada logo ini. Nah, karena Haskoning Indonesia itu kan bagian dari grupnya Royal Haskoning DHV. Gitu. Jadi kalau gue bikin PT Haskoning Indonesia di sini nggak akan muncul logo ini. Jadi ini bagus untuk ya sebisa mungkin muncul logonya. Jadi kalau nggak muncul logonya itu kayak kurang oke aja gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa. Itu nanti bisa ada kaitannya juga sih dengan PT-nya atau perusahaannya itu sudah daftar di LinkedIn apa belum gitu. Terus ini statusnya, kalian mau statusnya internship atau kontrak base, fixed term contract base atau full time di situ. Ini ketahuan kapan dan daerahnya di mana. Terus di bawah kalian bisa jelasin apa aja sih yang kalian kerjain gitu. Di situ baru habis itu kalau misalnya ada webnya, kalian bisa tambahin juga di sini. Ini nanti ada bagian ininya ya, bagian ngeditnya ya, yang tulisan ini tuh kalian bisa ngedit di situ nanti. Nah, itu ceritanya macam-macam. Ini yang di Headfield juga sama. Bisa mungkin polanya sama ya, pola penjelasannya sama. Gue selalu masukin local entity di situ. Gitu. Terus Golder, terus ini yang terkait sama ITB-nya, terus ini sama wetland dulu gue intern di situ 6 bulan. Nah, setelah itu baru edukasi.
edukasi sebisa mungkin keluarin logo ITB-nya, nah kelihatan gitu lah. Nah ini yang jangan ditiru ya, 2003 sampai 2010 ya, terlalu lama. Mungkin kalau zaman kalian udah nggak bisa lagi tuh, 7 tahun nggak lulus mungkin udah di DO dari kapan tahun kalian. Terus license and certification juga, nah ini yang paling penting sebenarnya, license and certification. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatiin. Jadi kalau memang dia bentuknya sertifikat, license yang memang sudah keluar gitu ya, dalam bentuk kompetensi keahlian, itu nggak apa-apa kalian tampilin di sini, kalian kasih tahu info namanya, credential ID-nya. Itu konteksnya kalau memang yang benar sertifikasinya atau lisensinya terkait dengan keahlian. Cuman kadangkala kalau untuk yang baru-baru lulus ini tuh kendalanya adalah masih sifatnya itu training atau masih sifatnya itu hanya sifatnya awareness gitu ya. Jadi gue kadang nemu tuh teman-teman TL tuh biasanya, oh punya sertifikat ISO. Gue pikir ISO apa nih, masih muda udah. ISO itu kan ISO yang terkait dengan Environmental Management System itu kan ada yang awal, terus ada yang auditor gitu ya, ada yang implementer, terus kemudian ada auditor. Nah ini ujung-ujungnya masih awareness gitu. Nggak salah sih, cuman harus dikasih penjelasan bahwa ini tuh apa gitu loh. Jadi di bawahnya itu kamu bisa kasih penjelasan nanti saat ngeklik yang ini. Nah cerita trainingnya itu bisa kalian ceritain. Jadi pada konteksnya adalah apa materi apa atau mungkin output apa yang kalian bisa dapat dari training itu, seperti itu sih. Training juga nggak masalah, makanya gue kalau misalnya gue masukin training di sini mah udah nggak asik itu, kepanjangan, malas juga orang lihatnya, makanya gue ambil aja yang memang fokus jadi sertifikasi atau lisensi yang gue punya dan itu dipakai buat kerja gitu. Jadi kalau masalah training mah agak udah terlalu nggak asik kalau ditampilin sini. Tapi kalau buat kalian nggak apa-apa tampilin. Justru ya itu yang utamanya. Terus kalau misalnya ada lisensi dari training itu silakan gitu ditampilkan. Nah ini skills endorsement. Nah ini biasanya nanti kalian bisa masukin skill kalian apa sih? Nah ininya. Nah kalau gue sih awal-awalnya ya masukinnya ekologi, EIA, biodiversity gitu kan. Terus ada apalagi industrial water quality, environmental science, awareness, environmental consulting, management systems gitu-gitu. GIS, wetlands, ecosystem service, aquatic ecology, bla bla bla. Nah, accomplishment ini kayaknya banyak ya kalau misalnya kita buka. Jadi accomplishment ini, nah ini ada banyak banget. Jadi ada publication, ada patent gitu, course, project, honor and award, test score, language, organization. Nah ini kalian bisa mainin ini sih. Organization kalian masukin apa aja organisasi. Ini nunjukin bahwa kalian siap untuk bekerja dalam satu tim. Walaupun pada kenyataannya nggak semua orang yang banyak pengalaman organisasi itu bisa bekerja dalam satu tim. Bisa yang dia terlalu arogan, bisa yang dia terlalu diem gitu. Jadi nggak apa-apa masukin, tapi kalian harus sadar diri gitu. Pas gue ngikut organisasi ini tuh peran gue apa ya? Nah diceritain perannya sebagai apa gitu. Karena orang rekruter pasti akan melihat kalau pengalaman kamu di dalam berorganisasi, harapannya adalah bisa kerja sama dalam tim ataupun bisa kerja mandiri. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi biasanya ada jackpot yang ternyata banyak pengalaman organisasi tapi orangnya nggak bisa kerja misalnya, nggak bisa kerja dalam tim, nggak bisa kerja sendiri, jadi mesti dipandu terus, atau nggak bisa kerja dalam tim karena terlalu arogan, nggak mau kalah. Nah yang gitu-gitu tuh nggak bisa gitu. Jadi konteksnya adalah bagaimana pengalaman kalian di organisasi itu benar. Jadi kalau memang pengalaman organisasi kalian tuh sebagai yang pengalaman minor ya nggak apa-apa, kasih tahu aja minor itu lebih bagus, transparan gitu. Oh gua hanya ngalamin jadi ini aja kok, apa LO ya dampingin tamu atau apa, nggak apa-apa masukin aja gitu. Nah itu bukan berarti nggak ada artinya kan, itu ada artinya juga. Language standar lah, kalian pasti punya banyak kemampuan language lah, bahasa daerah masukin juga nggak masalah di situ. Tes score ya kalau mau nyombong masukin skor TOEFL atau IELTS sini nggak apa-apa, masukin aja nggak masalah. Nah ini honor and award ini bagus juga gitu. Jadi konteksnya kalau ada dapat honor dari kampus atau dari lembaga-lembaga tertentu, atau pada saat kalian ikut intern atau kalian dikirim kemana dari kampus gitu-gitu, ikutin aja nggak apa-apa. Project. Nah, project konteksnya kalau untuk teman-teman yang masih kuliah atau fresh grade itu pada saat kalian TA itu kan sebenarnya project ya. Pada saat kalian intern itu kan juga sebenarnya project. Jadi saran saya sih nggak masalah, masukin aja. List aja di sini. Nah, saya yang nggak mungkin, misalnya saya nih yang nggak mungkin saya masukin project karena ini jadi panjang nggak asik gitu. Mending CV saya yang di kantor aja. Jadi
Ini kalau misalnya kalian di awal-awal masukin aja gitu. Nanti udah semakin lama project kalian makin banyak. Kalau saya tuh apa ya? Saya taruh project itu di sini. Coba kita lihat. Saya taruh apa ya? Oh, saya nggak masukin proyek ya di sini. Karena udah terlalu nggak enak dilihatnya kalau ini. Ini various environmental consultancy projects gitu doang. Jadi saya nggak masukin banyak-banyak. Saya nggak ada award sih. Jadi saya nggak pernah terima penghargaan gitu. Dan ini status-status yang bergengsi gitu ya. Jadi saya nggak masukin di accomplishment. Terus course, ya ini course kalian untuk di awal-awal bagus sih. Kalian bisa masukin ini course. Tapi mungkin konteksnya nggak usah sama transkrip nilainya ya gitu. Tapi lebih ke course-course utama apa saja yang mendukung kalian dalam dunia kerja nantinya. Dan dibutuhkan di kampus. Jadi maksud saya kalian nggak usah ceritakan atau daftarin semua course yang ada, tapi misalnya kalau kalian senang ekologi, kalian bisa bilang gitu, oh gue di kampus belajar course terkait ekologi itu apa saja. Gitu. Baik yang formal maupun informal nggak apa-apa. Publikasi juga silakan. Kalau misalnya kalian ada, ini kebetulan saya sama Bu Devi itu dulu beberapa kali ikut setelah yang kegiatan riset hibah gitu ya. Ada publikasi yang bentuknya oral, poster, ataupun presentasi ya. Jadi waktu itu ada kegiatan-kegiatan juga. Jadi sempat presentasi yang di Malaysia gitu, di Bali, di Thailand gitu, masukin aja di sini nggak apa-apa. Jadi konteksnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Interest. Nah ini kalian bisa tahu nih. Nah kalian bisa list nanti interestnya kalian kemana. Nanti kalian cari orang-orangnya siapa atau perusahaannya siapa kayak gitu. Nah, konteksnya seperti itu. Terus gimana nyari kerja di LinkedIn misalnya? Jujur gue nggak pernah nyari kerja di LinkedIn. Jujur nggak pernah. Gue cari kerja pertama kali cuman yang Golder sama Headcare itu di awal-awal sebelum gue lulus S2. Dan setelah gue punya LinkedIn, orang kontak gue. Gitu. Jadi nggak pernah khusus nyari kerjaan. Nah, konteksnya adalah kalau mau nyari kerja di sini, di jobs ini tadi yang gue bilang tadi, jobs mana ya? Bagian jobs. Nih. Nah, di sini intinya tuh di sini kalian bisa cari banyak di sini. Kalian bisa kasih job alert dari page yang kalian ikutin, dari perusahaan yang kalian ikutin, dari NGO yang kalian ikutin atau apapun yang kalian ikutin, kalian bisa dapat job alerts-nya. Terus range salary ini kalau misalnya kalian udah full ya, full member atau bayar gitu yang di LinkedIn ini. Terus skill assessment kalian bisa coba sendiri, tapi intinya tuh di 2 kolom ini. Nah, ini kayak gue cari ADB, Performance Manager, WB, ADB gitu. Terus habis itu di area mana gitu. Kita bisa ketahuan semua. Nah, kemudian tips and tricks apa lagi untuk di LinkedIn? Intinya adalah kalau ada waktu gitu ya, secair mungkin tapi terstruktur gitu ya. Saat kalian ceritain profil kalian ataupun saat kalian posting sesuatu atau artikel gitu ya, secair dan sestruktur mungkin. Nggak usah kaku-kaku, nggak usah tegang-tegang karena apa ya? Nggak usah bahasanya itu nggak usah yang terlalu baku banget juga nggak apa-apa gitu. Kalau yang jago bahasa Inggris ya pakailah bahasa Inggris yang benar, yang gampang dimengerti oleh orang-orang profesional. Tapi jangan bahasa Inggris yang selengean juga atau yang jarang dipahami oleh orang yang dari bidang berbeda gitu ya. Jadi mungkin istilah-istilah ekologi, apa namanya tentang dorsal ventral apa enggak semua orang ngerti apa itu dorsal apa itu ventral kan gitu. Jadi konteksnya ya bilang aja sisi sebelah mana gitu. Jadi gunakan kalian bahasa yang bisa dimengerti orang-orang di luar orang biologi gitu. Itu yang utama. Dan saat menceritakan sesuatu juga biasakan menyederhanakan hal-hal yang susah dimengerti. Nah, itu yang utamanya. Itu kalau dari saya konteksnya. Kemudian kalau misalnya kita cerita dari keseluruhan sih saya pikir LinkedIn sambil jalan kalian bisa ikutin ini LinkedIn Learning ini bagus banget. Jadi ada banyak macam informasi yang kalian bisa pakai terkait LinkedIn, terkait dunia kerja atau terkait bagaimana kalian wawancara atau kisi-kisinya wawancara harus gimana. Tapi intinya adalah yang paling pertama itu yang atasnya ini yang eye catching banget. Setelahnya orang akan ngikutin, ngalir begitu sih. Jadi bikin di awal-awal nih kalian menarik mungkin, eye catching mungkin. Gitu. Terus konteksnya
jangan putus-putus untuk berjejaring, karena kita nggak pernah tahu kita kapan butuh orang, kita kapan ketemu orang ini. Mungkin sekarang nggak diperlukan, tapi kita nggak pernah tahu suatu saat nanti. Gitu, dan jangan hanya dari yang seumuran, bahkan yang junior juga nggak apa-apa, kita nggak pernah tahu kan, nanti junior lu udah ada jadi bos di mana kan, bonus gitu. Itu sih intinya ya Mbak ya. Jadi silakan kalau mau ada sesi-sesi ini diskusi aja, nggak usah tanya jawab lah, kan saya nggak ngerti semuanya juga, jadi sharing lah, lebih ke sharing. Baik, terima kasih kepada Kak Dimas untuk informasi yang sangat bermanfaat. Ya, perkenalkan lagi Pak, saya Fauzan dari Biologi 2017. Saya masih agak bingung Pak untuk bagian headline tuh untuk kami undergraduate ini, apakah baik jika diisi dengan hal-hal yang memang kami senangi, yang kami ingin fokusi, misalkan ke arah pengamatan burung, birdwatching, atau mungkin seperti wildlife photography. Apakah baik jika kita menulisnya langsung di headline? Lalu mungkin yang pertanyaan selanjutnya, saya masih agak bingung juga untuk bagian aktivitas, apakah baik juga kalau kita undergraduate memposting kayak misalkan kegiatan kita seperti melakukan wildlife photography gitu, karena sampai sekarang itu saya selalu merasa kalau LinkedIn itu skalanya kayak formal banget gitu, jadi saya takutnya kalau nge-postnya gitu kurang formal gitu kesannya. Itu Pak. Oke. Ini langsung dijawab atau gimana formatnya Mbak? Mungkin boleh langsung dijawab. Langsung direspon aja kali ya. Jadi gini Mas, konteksnya kalau misalnya posisinya itu fresh grade atau undergraduate, di headline itu itu memang harus disampaikan bahwa informasinya kalian adalah undergraduate student of apa atau fresh grade student of apa. Tapi nggak hanya itu maksud saya gitu. Tapi kalian ikutin juga dengan beberapa kata gitu yang nunjukin kalian passionnya di mana gitu sih. Jadi misalnya kalian undergraduate student of biology atau ya itu ya. Terus habis itu diikutin dengan wildlife photographer enthusiast atau apa gitu. Jadi ada informasi tambahannya. Jadi nggak hanya nunjukin kalian hanya undergraduate atau fresh grade saja. Maksud saya sih di situ sih. Nah itu kalian bisa ngikutin. Tapi sarannya sih nggak usah panjang-panjang. Tiga aja cukup gitu. 3 karakter, tiga suku kata atau bukan 3 suku kata ya, 3 subjek atau input yang kalian pengen sampaikan, nunjukin kalian itu siapa gitu. Yang status ke undergraduate atau fresh grade-nya harus tetap disampaikan juga gitu, jadi jangan dihilangin gitu. Jadi biar tahu. Kemudian pas di activity sebenarnya adalah activity itu maksudnya kan tadi yang pada saat posting atau artikel gitu ya, Mas Fauzan ya? Betul. Iya, jadi nggak masalah. Jadi kalau misalkan biasanya kan himpunan ada kegiatan tuh. Jadi dan bagi-bagi tugas dan nggak semuanya kamu kerjain sendiri kan. Jadi maksudnya kegiatan kamu dalam ekskursi itu kalau kamu udah senengnya apa kan kamu bisa nyambi. Jadi misalnya kamu kebagian di ekskursi mana, kamu bagian logistik, tapi kan pas di lapangan kamu bisa nyambi, kamu bisa cari bahan. Sama aja kayak nyari bahan foto Instagram gitu. Gitu. Jadi bisa disambi juga. Nah, kegiatannya formalnya apa, ekskursi apa gitu misalnya. Nah, itu kamu taruh nanti di bawah bagian yang lebih bullet points itu. Tadi di sisi sebelah mana ya, activity yang ini ya. Course atau apa gitu. Tadi itu kamu bisa pasang di situ juga. Nah, di feature juga kamu bisa ceritain tuh, misalnya kamu senang fotografi, di feature kamu bisa bikin semacam kolase kecil gitu ya, 1A4 landscape kamu pasang, kamu post di situ sebagai feature-nya kamu bahwa kamu senangnya itu di wildlife fotografi, itu bisa juga nggak masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Fauzan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih dibuka untuk 2 penanya untuk sesi pertama. Yuk, silakan. Jadi, persilahkan. Oh, sudah ada yang mengusulkan
tangan atas nama Muhammad Raffi Nugraha. Dipersilahkan. Ya, sebelumnya makasih Pak udah jadi pembicara di sini. Kenalin aku Nugi dari Biologi 2018. Mau nanya mungkin Pak buat di bagian experience sama ya di experience mungkin. Kalau aku pribadi masih bingung gitu buat masukin experience apa aja gitu ke sana. Kayak mungkin kita sebagai mahasiswa tuh belum banyak pengalaman kerja atau apa yang bagusan, jadi kita berusaha untuk menuhin bagian itu. Tapi kadang masih bingung kayak apakah ini misalnya aku jadi staff divisi di himpunan gitu, apakah perlu dimasukin, atau aku jadi ekspeditor apakah itu perlu dimasukin gitu. Jadi mungkin kalau Bapak apakah ada kriteria atau tips tentang itu? Kasih. Baik, iya Mas. Jadi konteksnya ini kan sebenarnya ingin memfasilitasi ya, dia di satu sisi experience itu yang terkait dengan professional life, kemudian ada sisi di bawahnya yang tadi yang terkait dengan organisasi ya. Nah, konteksnya kalau buat teman-teman undergraduate, pada saat kita masukin experience di situ, yang itu harus dikasih prioritas. Jadi yang kalian pasang di atas, di awal-awal, kalau saya kan berdasarkan tahun terkini ya, tahun terkini ke yang paling bawah. Nah, kalau kalian strateginya bisa dipasang dari prioritas pertama yang terkait dengan experience kalian dengan dunia kerjaan, gitu misalnya. Contohnya apa? Misalnya pada saat kalian sedang ikut KP ya, KP itu paling dekat lah ya sama ini, sama dunia kerja gitu. Atau misalnya pada saat kalian nyambi-nyambi kayak saya dulu gitu, ikut proyek di mana sama konsultan mana itu bisa, atau sama perusahaan mana itu bisa. Kemudian pada saat kalian ada nyambi atau misalnya ada kegiatan yang hubungannya dengan perusahaan. Jadi misalnya kuliah lapangannya itu saya nggak tahu sekarang kuliah lapangan gimana, tapi kalau misalnya kuliah lapangannya itu modelnya kalian kunjungan ke pabrik gitu ya, terus habis itu ada tugas yang diberikan, kemudian itu bisa dalam bentuk laporan yang akhirnya disubmit ke si klien atau ke orang kampus, itu bisa disampaikan juga dalam konteks harus di-note gitu, bahwa ini adalah bagian dari mata kuliah apa gitu. Jadi kalian experience, kalian ngeliat dunia industri itu gitu ya, atau kalian ngeliat dunia pekerjaan itu. Nah, baru berikutnya, layer berikutnya, kalian bisa masukin kegiatan-kegiatan yang terkait organisasional, atau yang terkait dengan kegiatan ekskursi di himpunan misalnya, atau di keorganisasian apapun yang kalian ikutin. Nah, begitu nanti kalian naik level, nambah pengalaman, ya udah yang organisasional itu kamu pindahin aja yang ke di bawahnya gitu, kamu take out dari experience-nya. Gitu, Mas. Tapi yang tetap yang konteksnya jangan masukin yang ini ya, kegiatan-kegiatan jadi panitia futsal lah apa, itu nothing to do with dunia kerja gitu ya. Jadi lebih ke di himpunan atau di KM atau di unit, nah itu masukin. Tapi kalau misalnya jadi panitia suatu kegiatan tuh nggak usah. Gitu. Oke, makasih banyak Pak jawabannya. Tuh, semoga membantu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dimas, dan untuk kami buka untuk satu pertanyaan untuk sesi pertama ini. Boleh bertanya melalui chat atau mengacungkan tangan. Nah, kami tunggu. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk Kak Noni, saya persilakan. Halo ya, selamat siang Pak. Terima kasih atas pemaparannya, keren banget. Saya dapat ilmu banyak. Nama saya Noni. Jadi saya ingin bertanya, kan kalau misalkan di fresh graduate sekarang tuh ada tren di mana kayak mereka bakal nge-approach team leader atau HR dari company tertentu yang mereka mau buat nanya ada opening atau enggak. Nah, pertanyaan saya, apakah ada
tips and trick gimana cara ketika kita nge-approach mereka biar di notice, atau kayak apakah itu suatu strategi yang bagus atau enggak? Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ya, pertanyaannya sih memang ini yang paling terasa ya dari efek si LinkedIn. Jadi konteksnya itu ada dua hal yang pengen saya sorotin. Jadi pertama adalah cara berkomunikasi, cara mencarinya, terus kemudian cara berkomunikasinya dengan orang yang sudah kita cari dan kita temuin. Jadi konteksnya yang pertama cara nyari nih, pertama kamu fresh grade, kamu cari peluang. Ini kan konteksnya berarti kita bicara yang orang dalamnya nih ya, bukan yang hanya ada di platform terus kamu tinggal isi segala macam, tinggal nunggu kapan kamu nggak pernah tahu ada update-nya. Untuk cari orang dalam itu memang paling gampang adalah yang dari kealumnian atau dari teman. Jadi dari situ kamu bisa tahu siapa poin kontak utamanya gitu ya. Jadi kalau misalnya beberapa perusahaan yang multinasional katakanlah atau yang nasional gede, itu kan dia pasti posting gitu ya, ada di website mereka. Cuman kan yang kita sasar nih sebenarnya adalah informasi yang kita duluan tahu nih sebelum jadi posting. Jadi mindsetnya harus begitu. Jadi dalam dunia kerjaan itu kalian juga harus lihat nantinya kalian harus dapat informasi yang terkait dengan kebutuhan kalian jauh sebelum informasi itu keluar atau dirilis gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Itu nanti butuh market intelligence atau ya tipe-tipe intelligence kayak gitulah yang harus dilihat. Jadi konteksnya berangkat dari teman-teman alumni senior kalian atau juga teman di luar jurusan yang konteksnya itu bisa membawa kalian ke orang yang tepat. Intinya di situ. Dari saudara juga nggak masalah gitu, tapi kalau bisa dapat dari situ, barulah cari di LinkedIn. Tapi sebelumnya kalian pelajarin dulu profil perusahaannya. Jadi harapannya itu saat kalian nyari itu nggak nembak burung gitu loh, nembak burung kemana-mana nggak jelas gitu loh. Jadi tepat sasaran, tahu mau kemana, baru ada alternatif kedua, alternatif ketiga, alternatif keempat. Nah, saat udah dapat tahu orang dalamnya siapa, itu satu hal. Strategi kayak gitu tuh nggak masalah, itu bisa, itu boleh. Dan tapi konteksnya adalah menyampaikannya. Jadi nanyanya gimana? Beberapa anak-anak ITB zaman sekarang ini, atau mungkin kampus lain sama ya, saat nanya itu kayak nggak ada ininya, nggak ada babi bunya, dia langsung. Nah itu konteks yang mungkin untuk kalau gue sih ya paling cuman gue bilang aja, lu anak muda jangan begitu gitu. Tapi saat misalnya ketemu orang yang lebih tua dari gua, mungkin langsung nggak direspon gitu kalau misalnya nggak ada sopannya atau apanya. Jadi cara penyampaian anak muda ini yang lebih tua-tua ini yang agak memang harus diperhatikan zaman sekarang. Jadi kayak kemarin ada teman kalian mungkin seangkatan atau beda yang lagi KP dari kelautan nanya. Jadi konteksnya itu saat menghubungi, saat misalnya kalian nggak tahu nomor kontak, biasain message, say hi apa segala macam, terus tunggu respon. Jadi jangan langsung dibombardir informasi yang gue pengen KP Pak gini-gini, enggak kayak gitu caranya. Jadi step by step, say hi dulu apa segala macam, tunggu respon, kok direspon baru berlanjut. Kalau misalnya dia nggak ngerespon ya sudah, berarti dia nggak tertarik sama lu gitu kan. Nah kalau dia ngerespon, yang ngebuka pintu baru, Pak saya maksudnya gini, bolehkah komunikasi lebih lanjut kalau misalnya ada email atau nomor yang bisa dikontak gitu. Nah kalau misalnya dia nggak ngebales ya udah, itu berarti dia nggak ngerespon. Tapi kalau dia ngerespon baru kamu lanjutin yang formal dari HP ataupun dari email. Enaknya sih dari email dulu, itu yang paling apa ya? Kalau gue sih mikirnya kontak WA atau apa itu kan ini ya, kalau apalagi orang-orang yang di kerjaan yang lebih senior itu kan, ini siapa sih tiba-tiba ngontak gitu kan. Nah lebih enak tuh say hi dulu lewat email, ataupun kalau memang mau ngontak di WA dulu, jadi jangan ditelepon. Jadi beberapa tuh teman-teman mungkin dari KL, dari UGM, dari kampus lain tuh langsung nelpon tuh ada gitu, langsung nelpon, ini siapa ini tiba-tiba nelpon gitu. Jadi alurnya begitu. Nah begitu dapat informasinya, nanya, kalau misalnya memang nggak ada ya sudah gitu. Tapi jangan ya sudah gitu aja. Nah kira-kira buat tahun depan gitu misalnya, atau ada kebutuhan yang terkait dengan itu enggak. Nah jadi kenapa kalian nanya itu, kalian harus bikin riset dulu nih. Oh di sana itu ada divisi bagian apa ya yang gue pengen masuk. Jadi jangan ujuk-ujuk li, gue pengen KP ke sana atau pengen kerja di sana di posisi apapun, ya enggak gitu juga gitu. Kalian harus ngeriset dulu. Nah intinya kalian mesti tahu
di situ tuh ada apa ya? Namanya mungkin macam-macam. Ada yang HSE, ada yang lingkungan, ada yang biological, apalah, bla-bla itu macam-macam. Ada laboratori, ada apa. Nah, itu yang harus diriset dulu, baru tanya ke point of kontaknya. Jadi jangan nanya kosong, jangan dibiasain nanya kosong. Gitu sih. 2 poin ya, jadi cara nyarinya dan cara komunikasinya. Baik, terima kasih untuk Pak Dimas atas jawabannya. Apakah sudah menjawab, Kak Noni? Sudah Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih kepada 3 penanya di sesi pertama, yaitu Kak Fauzan, Kak Nugi, dan Kak Noni. Saya buka kembali untuk sesi pertanyaan kedua untuk 3 orang penanya juga seperti sebelumnya. Dan dipersilakan untuk mengajukan tangan atau bertanya lewat komentar. Baik, untuk Kak Maria, saya persilahkan. Baik, terima kasih Alvina. Selamat siang, Mas Dimas. Perkenalkan kembali, saya Maria dari Biologi 2017. Saya mau nanya ini, Mas. Jadi kalau saya pribadi kan sekarang posisinya udah di tingkat akhir, Mas. Nah, itu biasanya kan kalau tingkat akhir ini lebih banyak waktu luangnya gitu. Nah, kalau saya pikir-pikir sebenarnya kan banyak kesempatan untuk kita bisa mencari kesempatan buat ningkatin value branding kita gitu. Nah, kalau misalkan dari Mas sendiri ini apakah ada rekomendasi apakah bisa lebih baik untuk meningkatkan si value ini tuh dengan misalkan dengan internship atau dengan kita banyak mengikuti course atau misalkan mengambil banyak sertifikasi kayak gitu-gitu, karena biasanya opsinya banyak tapi bingung juga gitu mana yang harus diprioritaskan gitu. Terima kasih, Mas. Oke, Mbak Maria, makasih. Jadi satu COVID ya, COVID ini yang paling terasa. Jadi COVID ini membatasi pergerakan. Jadi, tapi balik lagi, kalau misalnya kalian nggak masalah dengan berinteraksi yang cukup sering keluar kota ataupun di kantor gitu, misalnya harus ninggalin rumah gitu, misalnya ninggalin keluar dari rumah orang tua, ngekos segala macam gitu-gitu lagi. Bagi yang udah ngekos atau misalnya yang di Bandung masih tinggal sama orang tua, itu nggak masalah sih bisa. Jadi KP itu ada gitu ya kesempatannya. Cuman konteksnya opsi yang paling ideal adalah melihat online course yang ada sertifikat attending license. Jadi lebih ke arah sana. Terus juga untuk mengintelijensikan market sektor yang kamu suka. Terus bisa perusahaan, tapi itu bonus aja anggap. Tapi lebih ke passion kamu di mana, bidang apa, kamu intelligence ke situ. Bukan hanya sekedar ilmunya, tapi pemainnya siapa ya, stakeholder utamanya siapa ya, terus perannya kayak gimana ya. Kenapa? Karena itu jadi bekal pada saat kalian misalnya dipanggil, wawancara segala macam, kamu datang menceritakan bahwa gue ngerti nih pasaran, misalnya kayak gue nih, consulting gitu ya, environmental consulting, gue ingin telin nih semua informasi, oh pemain di Indonesia ini, oh servisnya gini, yang utama gini, pasarnya di Indonesia begini, pasar dari luar begini. Jadi saat interview kamu udah siap, gitu, kamu udah tahu. Tapi bukan bluffing juga, tapi yang berdasarkan yang kamu tahu. Nah, jadi ngisinya begitu. Tapi kok saya sih lebih prefer ngikut online course yang ada attending certification-nya. Kenapa? Karena saya ngalamin beberapa kali orang yang di CV-nya itu sertifikasi license itu banyak, tapi isinya ya hanya sebatas awareness saja atau apa. Nah, untuk di kalian kan memang untuk dapetin sertifikasi yang katakanlah ahli muda gitu kan, ahli muda itu kan tetap ada aja minimumnya kan, minimal 3 tahun kerja atau berapa tahun kerja. Nah, pada saat di tahap sekarang kan fresh grad kan belum bisa sampai ke ahli mudanya itu kan, jadi yang paling enggak online trainingnya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar yang awareness apa segala macam itu tuh bisa kalian kombinasikan sama si online course-nya, tapi cari online course yang nggak hanya sekedar hanya awareness saja. Kalau bisa sih yang langsung ada ini kurikulum untuk uji kasusnya ya, jadi nggak hanya materi doang, lebih bagus gitu sih kalau saya pikir. Jadi situ baru jadi internship, kalau mau sekarang internship itu macam-macam. Jadi internship itu sekarang juga konteksnya buat anak perusahaan-perusahaan tuh sekarang nggak hanya ngelihat orang yang buat KP. Karena kalau KP hanya 1 bulan itu buat saya sih nggak ada manfaatnya untuk si perusahaan juga gitu ya, nggak merasa terbantu juga perusahaan.
Konteksnya KP itu kalau saya dulu 6 bulan, jadi memang di awal itu di semester tengah ya, semester tengah itu kurang lebih tahun lalu itu sekitar 2 bulanan, terus habis itu saya lanjutin ke sampai Desember. Jadi 6 bulan itu udah cukup oke sebenarnya. Jadi kalau KP di sekarang itu justru orang-orang yang sudah final year student sama fresh grade yang dicari. Kamu intern di suatu perusahaan bisa 6 bulan, bisa maksimal sampai setahun, baru habis itu kamu lanjut ke fixed term based contract biasanya sebelum jadi permanen. Jadi konteksnya begitu. Kalau ada peluang yang internship program begitu tuh bagus. Kalau misalnya belum nemu, ya yang online course yang nggak hanya sekedar awareness atau theoretical, tapi langsung ke uji kasus atau ininya. Jadi kamu nanti bisa ngecap di situ, di profiling ini kamu bisa ngecap, oh ya ini ada materi uji kasus tentang gini. Jadi orang kebayang, oh ya yang nggak hanya teori aja gitu. Gitu sih. Oke, baik Pak. Berarti mungkin sementara banyakin main di online course dulu kali ya Pak, kalau misalkan kondisinya seperti sekarang ini. Ya, banyakin di online course aja dulu, nggak masalah. Dan tapi yang ada ininya ya, paling banyak tuh teman-teman saya itu ada yang suka ada ininya output lisensinya gitu ya. Memang ada yang gratis, ada yang berbayar sih. Nah, nanti dipilah-pilah aja kalau memang ada yang bagus banget, ya diusahain bayar nggak apa-apa gitu. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Oh, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan saya ingatkan lagi, mesti ada 2 pertanyaan yang bisa diajukan melalui message atau unjuk tangan, dan jangan lupa juga mengisi preferensi yang sudah dikirim di message. Ada yang ingin bertanya? Untuk 2 pertanyaan, karena ini adalah sesi terakhir, jadi jangan disia-siakan ya. Dari yang peserta ada yang udah keterima kerja belum? Yang lagi final year misalnya? Ada yang sudah bekerja. Mungkin bisa saya Boleh acung tangan mungkin ya. atau lagi sesi interview sama mana gitu, lagi nunggu hasil kira-kira. Oke. Untuk di komentar sendiri masih belum sih katanya Pak. Oke, karena mungkin sudah paham materi yang disampaikan oleh Bapak, karena sangat jelas sekali dan sangat insightful sekali. Mungkin sesi pertanyaannya saya tutup ya. Dan sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, kami ada oleh-oleh atau persembahan dari Ningpea untuk sertifikat nih Pak. Mungkin untuk Kak Ola bisa on cam untuk memberikan. Dan untuk operator bisa dipersiapkan untuk sertifikatnya. Mungkin saya review lagi ya untuk jawaban-jawaban pertanyaannya sambil menunggu operator. Jadi intinya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut kita harus bisa memilah prestasi mana yang akan kita tampilkan, dan untuk sekarang pandemi kita bisa melakukan online course untuk meningkatkan prestasi-prestasi kita. Oh ya.
Mungkin untuk yang berkepentingan bisa on cam untuk memberikan, boleh Kak Maria atau Kak Ola. Ya, halo. Selamat siang. Iya. Saya dari Ketua Divisi MSDA, selaku penanggung jawab acara LinkedIn 101 mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Dimas sudah bersedia untuk mengisi menjadi pembicara di acara hari ini. Berikut ada kenang-kenangan dari kami untuk Mas Dimas. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya terima sertifikatnya. Mungkin bisa diadakan sesi foto terlebih dahulu ya, untuk operator bisa di-highlight untuk Kak Ola. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, untuk sesi LinkedIn 101 episode 3 ini telah berakhir. Terima kasih kepada Mas Hanifah yang sudah hadir dan menyempatkan waktu di hari Minggu yang biasanya buat istirahat atau ngelaprak, jadi berdiskusi untuk bagaimana membuat profil LinkedIn yang keren. Terima kasih juga untuk Pak Dimas sudah hadir dan menyempatkan waktunya di hari Minggu yang harusnya menjadi waktu istirahat untuk memberikan informasi kepada adik tingkatnya yang masih lucu-lucu dan masih bingung apa itu LinkedIn. Itu saran aja buat ke depan itu kalau misalnya nanti udah nggak COVID gitu ya, mungkin lagi ada acara-acara apa gitu bisa chatting tuh banyak biologi kok yang udah keren-keren sekarang yang di atas saya juga ada banyak gitu. Saya bahkan klien-klien saya ada 1-2 yang udah jadi bosnya gitu ya. Jadi ada Bang Bajak itu di Indonesia Infrastructure Finance IIF, dia biologi 85 gitu, dia udah jadi bosnya SNI. Kemudian Randy paling keren lah di angkatan kita, ada Randy sama si Hanifah Siregar. Itu adiknya si Ulfah itu dia sekarang di WCS dia mainannya air analysis gitu, yang gitu tuh buat untuk nambahin ini kalian semua insight di dunia kerja. Nah, baik, terima kasih Pak Dimas atas informasi yang berharga sekali untuk kami, untuk bisa kami gunakan untuk LinkedIn yang berikutnya. Yeah. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya sebagai moderator, sebagai panitia, dan ya yang sinyal juga mungkin yang bisa menjadi faktor. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di LinkedIn episode selanjutnya. Atau Pak Dimas ingin memberikan kata penutup? Cukup. Sehat aja, memang sehat. Ya, baik. Jangan lupa jaga kesehatan, betul sekali. Terima kasih untuk masa, dipersilakan untuk meninggalkan. Dan Pak Dimas juga dipersilakan atau jika ingin berdiskusi dengan yang lain. Oh iya. Aman. Jadi ya intinya gitu sih. Kalau misalnya nanti mau ngontak apa gitu, kita dari message di LinkedIn juga bisa aman. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Aman. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.